Ada 3 rahasia dari Allah yang Allah tak akan beritahukan kepada kita. Yang pertama, kapan kita mati? Bulan depan, tahun depan, besok, lusa, atau bahkan 1 jam lagi. Bisa jadi juga habis ikut kajian ini kita mati. Maka pastikan sebelum kita mati, kita sudah memiliki amal soleh mutiara sebanyak-banyaknya. Yang kedua, rahasia yang kedua, di mana kita mati? Apakah di dalam masjid? Apakah di rumah? Apakah di tempat-tempat pengajian? Apakah di kamar, di rumah sakit? Apakah di jalan kecelakaan? Atau na'udzubillah, atau kita mati di tempat maksiat dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu di mana kita mati. Rahasia yang ketiga, bagaimana kita mati nanti? Apakah ketika sholat? Apakah ketika lagi nonton bioskop? Apakah lagi nonton konser? Apakah lagi duduk dengar kajian? Apakah lagi buka Quran? Maka kita tidak tahu bagaimana kita mati nanti. Tapi yang pasti Allah mengatakan di surah ketiga ayat ke-102 yang sering dibacakan oleh khotib di saat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah memerintahkan kita, hey, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan mengucap kalimat syahadat. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Ketika kita mati tidak punya harta, Allah tak marah. Ketika kita mati belum punya mobil, Allah tak marah. Ketika kau mati tidak punya kerjaan, Allah tak marah. Ketika kau mati tidak punya bisnis, Allah tak marah. Ketika kau mati belum punya rumah, Allah tak marah. Ketika kau mati tak punya gelar S1, S2, S3, Allah tak marah. Tapi ketika kau mati tak bawa iman, kau mati tidak dalam keadaan Islam, di situ Allah murka. Ada yang yakin mati bisa dalam keadaan muslim? Tidak ada. Maka hari ini kejarlah sesuatu yang benar-benar kita bawa mati. Gimana kita mau mati dalam keadaan Islam? Kita saja tak pernah membesarkan agama Islam dalam hidup kita. Gimana nanti mau jawab bahwa Tuhan kita adalah Allah, sedangkan dalam kehidupannya sehari-hari Tuhannya adalah kerjaannya, Tuhannya adalah bisnisnya, Tuhannya adalah uangnya, Tuhannya adalah rumahnya, Tuhannya adalah hawa nafsunya. Gimana mau mengatakan bahwa nanti ditanya nabiku adalah Nabi Muhammad, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari jauh dari sunnahnya Nabi Muhammad? Gimana mau mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitabku, sedangkan Al-Quran saja jarang-jarang dia baca. Al-Quran saja hanya seumur hidup sekali saja dia khatamkan. Al-Quran saja sudah berdebu di lemarinya saking lama tak dibukanya. Bagaimana mau mengatakan bahwa Mekah kiblatku, Ka'bah adalah kiblatku, sedangkan dia saja belum pernah, dia jarang menghadapkan wajahnya ke kiblat. Dia jarang sholat 5 waktu. Allah tidak pernah menggaransi seorang hamba dia bisa mati dalam keadaan muslim. Tidak ada jaminan, tidak ada garansi sama sekali. Makanya kita yang memastikan bahwa hari ini pastikan engkau tetap dalam keadaan Islam. Maka pastikan amal kita ini adalah ujung amalnya kita. Maka jadikan hari ini hari yang terbaik. Jadikan amalan hari ini amal yang terbaik. Karena bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita. Kita masuk surga bukan karena amalan kita. Kita masuk surga bukan karena kita yang hebat, tapi kita masuk surga karena Allah meridhoi amalan kita. Jadi Allah ridho dengan amalan kita. Nah makanya kerjakanlah amalan sebanyak-banyaknya. Dari mana kita? Karena kita tidak tahu amalan mana yang Allah ridhoi. Nah ketika sahabat meninggal, ternyata di antara semua amalan sahabat yang dahsyat, hanya 3 amalan saja yang Allah ridho dan membuat dia masuk surga. Dan sahabat menyesal masuk ke dalam surga. Kok bisa nyesal masuk dalam surga? Nah, bayangkan di antara seorang sahabat ini, di antara semua amalan yang dahsyat, jihad, perang, tahajud, menghafal Quran dan lain-lain, ternyata 3 amalan yang diterima sama Allah. Amalan yang pertama, ketika sahabat ini punya roti, dia baru beli, dan ketika itu dilihatnya ada orang yang sedang kelaparan, dipotong roti itu menjadi 2 dan diberikan kepada orang miskin itu. Ternyata itu amalan yang menyebabkannya masuk ke dalam surga. Amalan yang kedua, ketika itu dia baru beli baju baru, terus baju lamanya itu diberikan kepada sahabatnya. Ternyata ngasih baju itu adalah amalan yang Allah ridhoi dan membuat dia masuk ke dalam surga. Amalan yang ketiga, masjid dengan rumahnya itu begitu jauh. Nah akhirnya sahabat ini selalu berjalan ke masjid. Ternyata perjalanan ke masjid itu setiap langkahnya itu yang Allah ridhoi dan membuat dia masuk ke dalam surga. 3 amalan ini.